Taib, ini Ustadz ada pertanyaan, tapi ini bukan pertanyaan juga. Minta doanya Ustadz. Ustadz tolong doakan suami saya agar supaya kembali semangat hijrahnya. Saya ingin hidup bersama dia di surga. Masya Allah. Allahumma ihdihi wafiqhu ila ta'atika ya rabbal alamin. Jamaah, iya, istri yang soleha, yang sayang sama suaminya, dia faham bahwa iman itu naik turun, dan dia melihat suaminya kok kayaknya mulai menjauh dari ketaatan. Circle-nya sudah berubah. Yang biasanya ke masjid di soft pertama, akhirnya berada di soft terakhir. Ada yang seperti itu. Maka buat para istri, istri soleh, karena dia minta doa buat suaminya, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semua suami yang belum taat agar taat, yang sudah taat semoga semakin bertingkat ketaatannya. Barakallahu fiikum. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, saya seorang pedagang yang alhamdulillah dagangan saya selalu laris manis, tapi setiap yang saya jual selalu diikuti oleh orang sekitar saya, sehingga qadarullah pendapat saya mengalami penurunan. Jika ini ujian di dalam bermuamalah, kira-kira apa yang harus saya lakukan Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, berarti antum sukses. Buktinya orang lain niru. Niatkan antum, orang-orang yang jual itu antum ajar. Berani antum ngajari, supaya usahanya lebih, antum supaya dapat pahala kalau dia jualan dan laris juga. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan jamaah, kemudian dia memang mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, insya Allah dapat pahala dia. Dan itu hal yang lumrah dalam kehidupan, ya, perdagangan, bisnis, ya. Namun kita harus punya keyakinan bahwa rizki tidak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Walaupun ada 1000 orang yang niru, rizki antum tidak akan berkurang. Loh, tapi buktinya Ustaz, hasilnya berkurang. Ya memang mungkin itu rizkinya antum. Kita ini lahir nggak bawa apa-apa. Tahu-tahu kita punya ini, punya itu. Itu Allah berikan rizki kepada kita. Kemudian kita kehilangan sesuatu yang pernah kita miliki. Itu ujian juga dari Allah Azza wa Jalla buat kita. Intinya sabar nggak kita? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Sabar enggak kalian? Dan rizki kita itu jamaah bukan di bumi. Kita usaha, tapi rizki kita ada di langit. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rezeki kalian, gitu loh. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Maka tolong ketika engkau berusaha, jangan bergantung dengan usahamu. Sehingga tadi ketika bergantung dengan usaha, ditiru sama orang, kita bingung. Tapi ketika engkau bergantung sama Allah Azza wa Jal, selesai. Makanya kata Nabi SAW, lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal itu artinya percaya dan menyerahkan kepada Allah Azza wa Jal. La razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Antum melihat burung, ada yang punya tabungan burung itu, coba. Burung nggak punya kulkas. Allah tidak, Nabi SAW tidak mencontohkan dengan semut, karena semut masih menyimpan makanannya. Tapi Nabi SAW mencontohkan dengan burung. Hari itu dia dapat, pulang deh. Besok
Dia benar-benar bersandar sama Allah. Kita boleh nyimpen makanan, kita boleh menabung mempersiapkan masa depan, tapi hati kita nggak boleh bergantung dengan tabungan itu. Tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tabungan itu kalau Allah mau ambil, ambil. Rumah kita kalau Allah mau ambil, ambil. Ingat kejadian di Palu. Subhanallah syabab. Ana berangkat ke satu daerah di Palu yang ambles. Satu kampung ambles. Dalam satu waktu, rumahnya, manusianya habis semua, mobilnya, kulkasnya, semuanya habis. Maka tolong engkau berusaha tapi hatimu bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau melihat loh ini ditiru sama orang lain, ya coba engkau bikin inovasi baru, ya buka usaha baru. Apa yang bisa diusahakan? Usaha tetap dilakukan tapi hatimu tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Afwan Ustaz, saya seorang akhwat umur 30 tahun dan belum menikah. Ada seorang laki-laki yang suka sama saya dan pernah mengungkapkan perasaannya, namun saya tolak sebab saya tidak punya perasaan sama dia. Dia juga malas untuk sholat, tapi dia tetap mengejar saya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Dan doakan saya agar bisa bertemu dengan jodoh saya Ustaz. Allahumma amin. Iya jamaah, kalau jamaah rahimakumullah ya, kita, dan ini buat para wanita ya, walaupun engkau sudah berumur, jangan kemudian menerima laki-laki yang datang walaupun agamanya tidak baik, kecuali memang engkau membuat syarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang yang meminang putri kalian, saudari kalian, yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkan. Kalau enggak jangan. Baik. Bagaimana dengan sikap wanita ini? Kalau laki-laki ini mau diajak berubah, maka mungkin bisa dilanjutkan ta'arufnya. Ada seorang perempuan yang dinador sama laki-laki. Laki-laki ini ingin melamar nih perempuan. Dia datang sama keluarganya ke rumahnya perempuan ini. Perempuan ini datang juga di ruang tamu mungkin ya, bertemu. Si laki-laki ini awal melihat perempuan ini sudah nggak cocok, udah nggak pas. Dia dalam hati kecil udah, aku nggak mau sama perempuan ini. Tapi karena keluarga nyuruh ngelihat, ya dia ngelihat. Subhanallah, si perempuan ini ngomong sama bapaknya, ayah, boleh aku ngobrol sama laki-laki? Lihat adabnya. Ini perempuan tidak ngobrol dengan sembarangan laki-laki. Dia izin dulu sama bapaknya, boleh aku ngomong sama laki-laki? Kata ayahnya boleh. Laki-laki ini berpikir mungkin dia mau tanya kerja di mana, ya, berapa gajinya, nanti kalau menikah mau tinggal di mana. Ternyata perempuan ini tanya, hari ini engkau sholat subuh di masjid enggak? Bayangin. Perempuan ini tanya, hari ini engkau sholat subuh di masjid enggak? Subhanallah, kata laki-laki ini, enggak, aku sholat di rumah. Taib, engkau sholat di rumah tepat? Enggak, telat. Terus laki-laki ini berusaha bela diri, enggak, tapi sholat, memang aku telat sholatnya ini itu. Terus perempuan ini ngomong, kalau aku menerima engkau sebagai seorang suami, engkau mau nggak janji sama aku untuk tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid? Laki-laki ini akhirnya berpikir, ini calon ibu buat anak-anakku, kata dia.
Dia mulai tidak memikirkan dirinya, dia memikirkan masa depan anak-anak. Kata dia, insya Allah aku berjanji di hadapanmu, disaksikan ayahmu, Allah dan para malaikatnya, kalau aku menikah dengan engkau, aku tidak akan tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan akhirnya terjadi pernikahan. Maka tadi buat perempuan ini, kalau laki-laki ini mau berubah, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak tertarik dengan agama, maka lebih baik tinggalkan laki-laki tersebut. Dan engkau katakan terus terang, sampaikan, aku mohon maaf, mungkin engkau bukan jodohku, aku mau cari laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Sampaikan kepada dia supaya dia tahu engkau mencari yang seperti apa. Dan buat para wanita ya, jangan pernah putus asa, teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh wanita itu menawarkan dirinya, boleh nggak? Boleh, kepada orang yang soleh. Dia cari sepertinya fulan soleh gitu ya, mungkin dia lewat kawannya, dia tawarkan dirinya. Dan buat para orang tua ya, jangan dibiarkan anak-anak itu mencari jodohnya di tempat-tempat yang tidak baik jemaah. Tolong orang tua juga menolong anaknya, membantu anaknya dalam menemukan jodohnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Hafsah jadi janda, itu langsung Umar mencarikan suami buat putrinya yang janda ini. Dia tawarkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ini umurnya lebih tua daripada Umar. Bayangin ya. Dan Abu Bakar sudah punya istri. Kira-kira kalau sekarang menawarkan anak kepada laki-laki yang beristri, apa kata orang? Na'udzubillah, mau merusak rumah tangga orang. Oh iya, ditawarkan seperti itu. Abu Bakar diam. Datang ke Utsman. Utsman ini menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ditawarin putrinya. Dan umurnya Utsman ini juga sudah tua. Ditawarin putrinya Umar bin Khattab. Sampai terakhir akhirnya Utsman juga mengatakan, minta maaf, aku kok belum punya niatan untuk menikah ya. Ternyata Hafsah dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan putus asa. Juga tadi orang tua perlu membantu putri-putrinya agar mendapatkan jodohnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, saya pernah mendengar bunyi ayat, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Apakah saya termasuk wanita yang kurang beruntung? Soalnya Ustadz, suami saya hampir mendekati Fir'aun. Iya, betul-betul. Berarti dia memang kurang baik. Terlibat pinjol, judi online, pemabuk, sering berbohong. Terus kira-kira saya harus gimana Ustadz? Apa harus sabar dan tetap istiqomah seperti Asia atau ditinggalkan saja Ustadz? Nah, yang pertama yang mau ana komentari ketika dia mengatakan suaminya mendekati Fir'aun, ini berarti dia nggak baik. Masa dia pandang suaminya mendekati Fir'aun? Fir'aun itu mengaku Tuhan jemaah. Fir'aun itu bukan hanya kafir, dia mengajak kepada kekufuran. Dan dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Apalagi ngaku Tuhan Fir'aun. Enggak, suamimu jauh dari Fir'aun masih. Jauh dari Fir'aun. Yang perlu engkau tanyakan kepada dirimu, kenapa engkau mau menikah dengan laki-laki ini? Dulu ketika engkau menikah, apa yang kau lihat dari laki-laki itu? Kita bicara kalau engkau orang baik kan akan berpikir cari orang baik. Tapi ada perempuan yang matre. Dia memang cari suami yang fulus. Atau boleh jadi ada orang-orang yang menikah yang dimulai dengan hubungan yang tidak sesuai syariat. Jadi kalau orang mau nilai dirinya, tolong engkau lihat, aku ini seperti apa sih? Kok aku dapat suami kayak gini?
Betul ketika dia bertanya kepada dirinya, kenapa kau dapat suami seperti ini? Disinilah ketika engkau introspeksi, engkau tahu kekuranganmu. Boleh jadi memang dulu ana yang maksa menikah dengan laki-laki ini, padahal orang tua nggak setuju. Maka beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berusaha untuk memperbaiki suami, apalagi kalau sudah punya anak deh. Engkau lihat apakah masih bisa diperbaiki apa tidak. Jadi kalau suami punya 10 dosa, yang perlu dilihat sumber dosanya itu mana. Biasanya sumber dosanya itu adalah karena lupa sama akhirat, mementingkan kehidupan dunia. Maka ajak suami kemana tadi yang sudah disebutkan, datang ke kuburan mengingat kematian ya. Semoga dengan itu dia jadi lembut hatinya, mudah menerima nasihat. Kemudian ajak dia untuk sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang fokus suaminya, bagaimana suaminya meninggalkan yang haram-haram, tapi sholat tetap dibiarin. Kalau suami sholat, insya Allah perbuatan-perbuatan keji itu akan ditinggali. Tapi kalau suami diajak tobat dari perbuatan keji, sholatnya nggak diperbaiki, boleh jadi dia kembali lagi berbuat itu. Kalau engkau sudah berusaha memperbaiki dan ternyata suami tidak mau berubah, dan engkau sudah menimbang antara maslahat dan mudaratnya, boleh jadi berpisah menjadi solusi. Karena ada suami yang kalau istrinya gugat cerai baru dia mau berubah, ya nggak apa-apa, itu menjadi media untuk dia berubah. Kau katakan kepada suamimu, sayang kalau engkau memang nggak mau berubah, kayaknya aku mau gugat cerai aja. Ada suami mengatakan, alhamdulillah aku memang mau cerai juga sama engkau dari dulu. Nah ini memang nggak bisa berubah atau nggak mau berubah dia. Tapi ada suami yang mengatakan, janganlah, aku akan berusaha untuk jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini Ustaz, ada 2 pertanyaan terakhir. Ustadz, mohon nasihatnya dan solusi untuk suami yang sudah jarang ke rumah orang tuanya, sebab saudara suami dan ibunya ini selalu berbuat zalim. Jamaah rahimakumullah, kita tuh diperintahkan untuk berbakti sama orang tua kita, apalagi ibu ya. Ketika orang tua kita soleh soleha, wajib kita berbakti. Bagaimana dengan kalau orang tua kita zalim, tetap wajib berbakti. Bagaimana kalau orang tua kita kafir, tetap wajib berbakti. Bagaimana kalau orang tua kita menyuruh kepada kekufuran, tetap wajib berbakti. Orang tua kita itu punya peran dalam kehidupan kita yang tidak mungkin bisa kita balas budi mereka. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan perbuatan dosa yang paling dibenci sama Allah, jangan nurut, jangan taat, tapi tetap dampingi keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Tetap berbakti sama orang tua. Dan ketika seorang menghadapi keluarga yang zalim, dia tetap berusaha menyambung rahimnya. Ibunya mungkin pilih kasih, dia tetap berbakti sama ibunya. Dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya, Allah akan luaskan rizkinya, Allah akan berkahi dan dipanjangkan umurnya. Dan tatkala kita berbuat baik, tolong jangan pernah berharap balas budi dari manusia. Yang ada sakit hati. Berbuat baik udah berharap sama Allah Azza wa Jalla.
Bagaimana cerita seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku berbuat baik sama mereka, mereka berbuat buruk sama aku menyambung rahimku, mereka putuskan rahimnya. Kata Nabi SAW, kalau benar yang engkau lakukan, yang kau katakan benar seperti itu, maka engkau seakan-akan memasukkan bara api ke mereka, dan akan ada malaikat yang terus melindungimu dan menjagamu. Maka ajak suami, pahamkan kepada dia bahwa ibu itu pintu surga walaupun dia kafir. Artinya kita diperintahkan berbakti sama Allah Azza wa Jalla. Ya kita berbakti karena Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ibu pernah mengandung anak 9 bulan. Ingat cerita seorang sahabat ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, yang ketika dia tawaf, kemudian ada seorang yang gendong ibunya dari Asfahan atau dari Yaman, tawaf itu, berhaji, digendong ibunya jemaah. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, aturani qad jazaituha, menurutmu kira-kira aku sudah balas budi ibuku? Bayangin, dia gendong ibunya. Kata Abdullah bin Umar, satu rasa sakit ibumu ketika hendak melahirkanmu itu belum engkau balas, apalagi budi yang lainnya. Maka kasih semangat suami, kasih semangat suami. Jadi ini para wanita kalau ngasih tahu suami itu, besarkan hatinya, besarkan hatinya, ingatkan dia dengan pahala dan puji sanjung dia bahwa engkau adalah pahlawan buat kami. Kau tetaplah berbakti sama ibumu, tidak akan mengurangi rizki kita, bahkan akan ditambah rizki kita dan ditambah umur kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ya, kita ke pertanyaan terakhir. Nah Ustaz, pertanyaan terakhir. Ya, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Jika istri telah berbuat nusyuz dan suami telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk pada surat An-Nisa ayat 34 sampai 35, namun istri tidak berubah perlakuannya, sikapnya, apakah suami wajar meninggalkannya karena Allah? Apa ada solusi lain yang harus dilakukan oleh suami? Jika suami sudah wajar untuk meninggalkan istri yang kondisinya demikian, bagaimana pendapat Ustadz dengan perkataan Rasul pada surat Al-Ahzab, yaitu pertahankan terus istrimu dan bertakwa kepada Allah? Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan wanita yang nusyuz, wanita yang nggak nurut sama suami. Kondisi perempuan ini ada dua. Yang pertama, perempuan ini nusyuz sama suaminya, artinya dia nggak nurut sama suaminya, tapi secara hukum-hukum Allah dia laksanakan, dia sholat, ya, dia taat sama Allah, tapi sama suami kurang nurut. Tapi ada wanita yang dia itu kesalahannya bukan sama suami saja, tapi sama syariat sudah. Sholat mulai ditinggalkan, atau sholat telat-telat dia. Jadi ada hak suami, ada hak Allah Azza wa Jalla. Maka di sini suami perlu melihat, kalau kondisi tadi yang disebutkan, istrinya masih bisa dipertahankan. Perintah Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengatakan kepada Zaid, amsik alaika zawjak wattaqillah, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu arahan. Kalau seorang mau melanjutkan, silahkan. Karena arahan Nabi SAW kepada Zaid ini disebabkan ada perintah Allah yang lain sebenarnya kepada Nabi, bahwa Nabi SAW akan menikahi istrinya Zaid, yang pada akhirnya ya sudah dinikahi oleh Zaid, oleh Nabi SAW, Zainab bintu Jahash, ya, mantan istri Zaid bin Harithah. Intinya seorang laki-laki yang mau bersabar menghadapi istrinya yang nusyuz, nggak ada masalah, itu jadi pahala buat dia. Istrinya yang nggak nurut, ada istri yang suka teriak-teriak, ya, subhanallah. Ada sebuah kitab, ya bapak-bapak, ini pantas dibaca. Kitab itu judulnya
Sabrul azwaj kalau nggak salah ya. Kesabaran suami menghadapi istri. Cerita. Di antara cerita itu ada seorang alim ulama yang dikunjungin sama kawannya ke rumah. Ketika lagi ngobrol, tahu-tahu istrinya manggil, teriak, ini itu macam-macam. Tamunya ngomong, kenapa engkau mau mempertahankan rumah tanggamu? Sudahlah engkau ganti istri. Ada poligami, ada poliganti. Ingat kisahnya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya Nabi Ismail, nanti kalau suamimu datang aku kirim salam sama dia, suruh ganti itu, ada kayu yang biasa di depan pintu rumah itu, diganti sama Nabi Ismail. Ismail nikah lagi. Ini bicara nusyuz tadi, artinya pilihan kepada seorang suami. Ada suami yang milih nggak ceraikan, udah ceraikan, nggak apa-apa memang. Tapi kalau dia mau mempertahankan ya silahkan gitu, konsekuensinya memang harus bersabar. Akhirnya Nabi Ismail nikah lagi. Itu yang disebut ganti. Dia ganti istri. Maka semoga ibu-ibu nggak ada yang ganti. Adapun kisah tadi alim ulama itu, dia ngomong sama kawannya, enggak, aku nggak akan nyeraikan istriku. Aku takut aku dapat istri seperti ini karena dosa-dosaku. Dan aku khawatir kalau nanti aku ceraikan, Allah kasih ganti aku yang lebih buruk dari ini, kata dia. Boleh jadi jangan. Ini husnudzon kepada Allah dan suudzon kepada dirinya. Dan kita perlu seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang yang kayaknya kurang baik sama kita, boleh jadi karena aku gitu. Kita sering menunjuk orang lain. Kita lupa menunjuk diri kita sendiri. Maka seperti itu, kembali kepada pilihanmu. Kalau engkau memilih untuk bersabar, tafadhol. Mungkin ada maslahat lain dengan mempertahankan rumah tanggamu demi anak-anak, atau ya engkau akan bersabar, semoga jadi pahala dan diangkat derajatmu dengan kesabaranmu. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebih mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anda kembalikan ke moderator.